Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat thumbnail ya. Thumbnail itu adalah gambar yang menjadi tampilan awal pada video kita. Jadi ketika ada muncul di beranda YouTube misalnya, atau orang dalam pencarian kemudian menemukan video-video kita, nah ada gambar-gambar yang tertera di situ. Nah itulah yang disebut dengan thumbnail. Dan thumbnail ini juga merupakan bagian dari SEO ya, jadi sangat penting sekali karena dapat menarik perhatian orang untuk klik. Jadi untuk membuat thumbnail seperti yang ada di monitor, yang pertama kita menggunakan aplikasi Photoshop ya. Saya sendiri menggunakan aplikasi Photoshop. Kemudian klik new aja ya, klik new, kemudian kita buka file baru ya. Ini terserah ya, custom ya. Maksudnya ukurannya bebas-bebas aja nih. Ukuran bebas-bebas aja, misalkan mau ukuran letter atau apa ya, kertas ya, ukuran kertas, legal, tabloid, letter, Anda pilih letter juga boleh, tapi karena saya sudah buka jadi saya nggak pilih lagi ya, jadi ini halaman yang udah saya buat. Ini lembar kerja di halaman Photoshop untuk membuat thumbnail. Jadi ukurannya bebas-bebas saja sebenarnya, nggak ada acuan yang pasti. Oke, tapi yang jelas dia harus persegi panjang dan bentuknya landscape ya, supaya nanti pada saat tampil di video bagus. Oke, langkah pertama setelah kita membuka aplikasi Photoshop, kita membuka lembar kerja baru, kita ambil foto ya. Foto kalau ini adalah tentang thumbnail untuk salah satu channel yang tentang tutorial ya kalau yang ini. Jadi terserah sih fotonya apa aja bisa. Nah, kalau saya sekarang ambil contohnya untuk yang ini ya. Jadi foto yang kita masukkan pun yang bentuknya PNG ya. Yang PNG artinya tidak berbackground ya. Kalau Anda misalnya masih menggunakan foto berbackground, dibuang dulu backgroundnya. Nah, nanti akan kita kupas juga nanti di kesempatan berikutnya. Oke. Jadi caranya foto yang udah berformat PNG ini kita letak terserah sih, kita mau di kanan atau di kiri, tapi sebaiknya sesuaikan karena arahnya adalah arah ke kanan, maka kita letakkan di sebelah kiri ya. Kemudian klik Ctrl T untuk memperbesar atau memperkecil ya. Kalau kita merasanya terlalu kecil, terlalu besar, nah, Ctrl T, tahan, kemudian geser pakai mouse. Nah, saya pikir saya akan membuat ukurannya segini cukup lah, dan sesuaikan. Oke ya. Kemudian kita buat lagi shape yang bentuknya rectangle misalnya. Oke, letakkan saja di sini, bergeser ke kanan. Oke, warna bebas ya, warna boleh apa aja. Di sini saya pakai warna hitam lah, nggak apa-apa. Oke, kemudian kita masukkan teks di sini. Oke, teks, letak di sini teksnya, misalnya keterangannya apa, cara, misalnya ya, contoh aja, kalimatnya apa aja bebas lah. Cara membuat thumbnail seperti ini ya, kasih taruh tengah. Kita Ctrl T juga pada teks ya, tapi pilih dulu ya layer yang mana kita mau klik. Di sini di sebelah kanan bawah nih ada keterangan layarnya ya. Oke, klik rectangle. Ini rectangle namanya ya. Kemudian yang kotak hitam tuh rectangle, teksnya kita pilih ke teks, klik pada teks, kemudian tekan Ctrl T. Nah, ini untuk memperbesar atau mengurangi ya. Oke, misalnya kita membuat ukurannya segini, kita kira-kira cukup. Ini bebas-bebas saja. Oke, setelah jadi kita mau tambah kalimat misalnya, kita copy, klik di sini di layer sebelah kanan, klik di teksnya, kemudian klik juga pada rectangle ya. Oke, setelah itu tekan Ctrl J ya, jagung ya, Ctrl J, maka dia akan tercopy. Nah, setelah itu langsung geser aja ke bawah ya. Oke ya. Kemudian yang kedua, kita ganti kalimatnya ya, jangan lagi yang ini. Cara untuk mengganti kalimat yang kedua ini, klik pada teks, ada T sebelah kiri, kemudian klik lagi pada hurufnya. Nah, ini Ctrl A aja untuk diblok, misalkan YouTube ya, kita ganti kalimatnya ya. Kan cara membuat thumbnail atau video YouTube terbaru. Cukuplah gini aja. Terus ukuran teksnya kan terlalu kecil nih, blok aja, kemudian kita bisa langsung dari sini ya, yang atas, nih gedein,
misalnya segini ya, cukup ya. Kemudian kita klik yang ini untuk menonaktifkan itunya, teksnya. Oke. Lalu kita bisa geser nih video YouTube. Cara membuat thumbnail video YouTube. Nah, kemudian kita kan ingin variasi ya, jadi ada warna lain pada kotak backgroundnya yang di bawah. Jadi kita kembali ke sebelah kanan layar, di bawah video YouTube kan ini rectangle-nya nih. Nah, cara lihatnya aktif yang mana yang enggak, ini diklik aja. Nah, hilang, berarti itu dia yang aktif. Nah, hidupin lagi. Nah, jadi di sini kita buat ganti warna ya, double klik aja pada layar thumbnail ini. Oke. Terus kita mau ganti warna apa? Misalnya seperti ini ya. Oke. Nah, bisa juga seperti ini kan. Oke, bebas ya, warna apa aja boleh, tidak ada masalah, terserah selera teman-teman aja, mau warna ini mau warna itu tidak ada masalah. Oke, saya coba pakai warna ini ya. Oke. Nah, jadi ketika sudah jadi teksnya, kemudian background rectangle-nya sudah ada, ketika kita mau pindah-pindah ini misalnya kan, klik dulu di video, Ctrl Shift, tekan Shift, klik di sini, klik juga di sini, klik di sini. Jadi empat-empatnya terblok tuh. Habis itu tekan Ctrl T untuk mengaktifkan. Nih ya. Jadi kita bisa geser kemana aja nih. Mau di depan, mau di belakang bisa aja. Oke. Oke, sip ya. Nah, jadi ini sudah jadi nih kalau mau seperti ini. Nah, kita misalkan mau buat sedikit efek ya biar nggak terlalu kaku ya. Misalnya di rectangle-nya ini, kita mau buat sedikit bentuknya yang terlalu petak lah. Rectangle ini background peta ya. Jadi caranya adalah kita klik pada rectangle, kemudian kita klik pada bentar ya. Oke, bentar. Oke, kita aktifkan dengan Ctrl T ya. Ini background yang kuning krem ini kita mau ganti bentuknya biar nggak terlalu petak, biar nggak kaku. Setelah kita tekan Ctrl T, ini ada nih yang di atas, ini yang kayak melengkung ini, diklik aja. Saya nggak tahu namanya, tapi yang melengkung ini diklik aja. Oke, setelah itu muncul titik-titik seperti ini ya. Ini kita bisa rubah nih biar nggak kaku ya. Misalnya seperti itu. Oke, biar agak ini ya, bervariasi lah bentuknya, yang terlalu peta gitu kan terlalu kaku ya. Misalnya kita mau buat seperti ini, jadi dia ada variasinya lah. Itu ya. Oke, kalau sudah oke, kita klik enter. Nah, seperti itu. Itu juga dengan kotak yang di atas tuh, rectangle yang hitam ini. Kita juga mau buat seperti itu ya. Tekan Ctrl T setelah klik pada layer sini, Ctrl T. Kemudian udah aktif, kita tekan lagi yang ini. Nah, yang di atas ya. Oke, kemudian kita mau rubah-rubah ya, bebas sih. Misalnya seperti ini ya. Ini tergantung kreasi kita aja sih, mau seperti apa. Oke, ini seperti ini juga bisa seperti ini. Mau kita buat cekungan di sini bisa. Kita mau buat cekungan lagi di sini juga bisa. Bebas ya. Ini nggak ada rumus ininya, ini tergantung selera kita aja. Oke, video YouTube. Kemudian kita mau tambahkan lagi misalnya begini. Pada teksnya juga kasih sedikit efek lah, misalnya kan video YouTube-nya kita buat sedikit efek. Oke, berarti kita bikin efek emboss aja lah ya, supaya agak sedikit menonjol ya. Oke, klik kanan pada layer sebelah kanan yang teks itu, kemudian pilih aja blending option, klik blending option, bevel embossnya kita aktifin aja. Tuh. Nah, kalau mau kita buat efek-efek seperti itu ya. Oke, kemudian kita buat juga misalnya seperti ini cukup. Oke, size-nya seperti ini ya, bebas ya, biar nggak terlalu kaku aja nih, biar nggak terlalu kaku. Oke, kemudian soften-nya boleh diatur, size-nya disesuaikan. Saya mau tambahin sedikit shadow lah. Tuh kan lebih keren dia. Jadi ada sedikit shadow, size-nya kita bisa rubah-rubah ya, sesuka selera kita lah. Seperti itu, saya merasa cukup di sini. Oke, kemudian kita oke-kan aja. Tuh. Oke ya. Terus kita bisa nggak sih nambahin efek seperti itu tapi untuk rectangle atau latar belakang YouTube, video YouTube? Bisa sekali. Oke. Kita klik pada rectangle, kemudian kita klik kanan, kita lakukan hal yang sama ya. Oke. Buat emboss. Oke, itu lihat tuh, udah berbeda dia. Embossnya kita buat
Oke, berbeda ya, udah sedikit berbeda, udah nampak bedanya. Oke, size nya oke. Misalnya kita mau seperti ini atau seperti ini, ya, tergantung selera kita ya. Oke, sip, misalnya seperti itu. Softennya ini biar nggak terlalu kaku dah, ya soften. Oke, oke ya. Terus gimana sih, rubah warna masih bisa nggak? Oh bisa ya, bisa kali lah. Oke, kita buat warnanya misalnya rubah apa nih? Nah ini misal, wah bisa. Nah, tergantung selera kita aja. Mau seperti apa kita mau buat, itu bebas aja ya. Oke, tapi pastikan dia mudah dibaca ya warnanya ya, supaya yang nonton juga enak lah nontonnya. Tuh, oke, cantik kan? Atau warna ini juga boleh. Bebas. Oke, good. Oke ya, jadi teksnya dengan backgroundnya boleh kita mau ganti apa aja ya, tergantung selera kita aja ini, nggak ada rumus pastinya nih, karena relatif ya, ada orang suka begini, ada yang suka begitu. Terus ini gimana nih thumbnail yang di atas ya, terserah kalau mau buat begitu boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi saya coba tambahin satu teks lagi ya. Saya tambahin dulu teksnya satu lagi. Cara membuat thumbnail ya, satu lagi klik. Oke ya, jadi ketika kita klik seperti ini, cara dan rectangle-nya artinya oke, kemudian kita tekan Ctrl J aja untuk mengcopy ya. Setelah Ctrl J kita tekan lagi Ctrl T, kemudian arahkan ke bawah nih. Oke, mantap ya. Jadi misalnya seperti ini udah jadi, kita klik aja teks ini, apply dulu. Klik pada teks, misalnya apa mau kita tambah, cara membuat thumbnail video YouTube terbaru misalnya nih, terbaru 2022 ya, contoh. Oke, ini hurufnya kita gedein ya biar sesuai dengan itunya. Oke, sip, segini saya pikir cukup ya. Oke, klik aja di sini. Oke, kemudian rectangle kepanjangan nih bos. Oke lah, kan bisa kita kecilin. Oke, gampang ya, kita kecilinnya seperti ini. Oke, sip, mantap sekali. Kemudian terbaru, oke, enter ya kalau sudah. Terbaru dan terbaru 2022, kemudian rectangle-nya diklik bersamaan, klik di atas, klik bawah dengan menahan tombol shift ya. Jadi kita bisa mau geser sekaligus. Kalau kita nggak sekaligus dua-dua kita nggak klik, misalnya teksnya aja ya, teksnya bergeser. Oke. Jadi membatalkan Ctrl Z ya, biasa seperti yang lain-lain juga. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat sebuah thumbnail yang menarik tentang video YouTube kita. Oke, saya rasa ini video tutorial untuk pembuatan thumbnail ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin Anda masih bingung atau Anda masih ragu atau apapun itu, silahkan tanyakan aja di kolom komentar. Insya Allah akan saya langsung jawab sesegera mungkin ya. Oke, salam sukses dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, bagikan, dan juga Anda channel ini tonton videonya terus-menerus ya, karena kita akan update terus ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.